Semua orang di kampung itu setuju bahwa malam paling ramai dalam hidup seseorang adalah malam pernikahannya. Lampu tenda menyala terang, musik dangdut atau campur sari nggak berhenti. Bau sate dan gulai bercampur dengan wangi melati. Tapi kampung kecil di pinggir kota itu menyimpan satu cerita yang bikin orang berpikir ulang tentang kalimat sederhana. Hidup baru dimulai setelah menikah. Karena di sana sebelum orang sempat benar-benar memulai hidup baru, ada kemungkinan dia menghilang. Namanya Dinda. Umurnya 23. Bukan tipe cewek yang neko-neko. Dia kerja di kota sebagai admin kantor. Pulang setiap akhir pekan buat lihat orang tuanya. Calon suaminya Reza namanya. Anak pegawai kecamatan, sopan, rapi, dan kelihatan sayang banget sama dia. Mereka pacaran 2 tahun, lalu memutuskan menikah. Semua orang bilang hubungan mereka normal dan ideal. Yang tidak normal justru rumah tempat mereka akan mengadakan pesta. Rumah keluarga Dinda terletak di ujung kampung. Di belakang rumah ada sebidang tanah kosong dan satu pohon beringin besar yang sudah ada jauh sebelum kampung itu berdiri. Akar-akarnya naik ke permukaan tanah, berpiling seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu ke atas. Anak-anak kecil jarang main ke situ. Mereka bilang kalau kamu duduk sendirian di bawah beringin ketika matahari tenggelam, kamu bisa dengar suara gamelan pelan-pelan dari tempat yang tidak jelas. Sejak kecil, Dinda dilarang keras main ke belakang rumah menjelang maghrib. Ibunya selalu bilang, jangan dekat-dekat beringin, di situ banyak yang jaga. Tapi Dinda menganggapnya cuma mitos kampung, sampai ia mulai sering mimpi. Dalam mimpinya, Dinda melihat seorang perempuan memakai kebaya pengantin tradisional, lengkap dengan sanggul tinggi dan riasan tebal gaya lama. Perempuan itu duduk di depan cermin besar kayu jati, menunduk, lalu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Tapi ketika menatap ke arah Dinda, matanya kosong, bukan hitam, bukan putih, tapi seperti kabut yang menelan segala bentuk. Perempuan itu selalu mengatakan hal yang sama dalam mimpi. Aku belum sempat menikah. Dinda sering terbangun dengan keringat dingin. Dari kamar ia bisa mencium samar wangi melati. Padahal tidak ada bunga di sana. Orang tua Dinda menganggap itu kecapean. Persiapan pernikahan memang bikin pusing. Undangan catering, dekorasi, rias pengantin, semua dikejar dalam waktu singkat. Yang paling bikin Dinda gelisah sebenarnya bukan mimpinya, tapi kebaya yang akan ia pakai. Kebaya itu disimpan di lemari tua di kamar belakang. Warna putih gading dengan bordir halus dan detail yang kelihatan dikerjakan tangan. Ibunya selalu bilang kebaya itu punya keluarga dan sudah lama banget tidak dipakai. Baru menjelang pernikahan, Ibu Dinda akhirnya cerita bahwa kebaya itu terakhir kali dipakai oleh seseorang yang namanya hampir tidak pernah disebut di rumah itu. Lestari, adik Ibu Dinda. Lestari adalah bibi yang tidak pernah Dinda temui. Dalam versi singkat yang selalu diulang, Lestari meninggal muda. Tidak ada detail lain. Suatu malam beberapa hari sebelum pernikahan, Dinda nekat bertanya ke neneknya yang sudah sangat tua dan tinggal di ruang depan. Suara neneknya pelan, kadang tersengal. "Mbok, apakah benar Lestari meninggal muda?" Neneknya diam lama, tatapannya tidak fokus, seperti melihat sesuatu di belakang bahu Dinda. Lestari bukan meninggal,
jawabnya pelan. Dia hilang malam sebelum jadi pengantin. Dinda tertawa kaku. Dia pikir neneknya sedang bingung. Hilang gimana? Diculik? Neneknya tidak menjawab langsung, bibirnya bergetar. Kadang orang tidak diambil manusia, kata neneknya. Kadang diambil yang lain, apalagi kalau sudah ada janji yang dilanggar. Dinda ingin bertanya lebih jauh, tapi ibunya keburu masuk dan langsung memotong pembicaraan. Sudah, Nduk, jangan ganggu Mbah. Kamu mandi, besok masih fitting kebaya. Topik itu dikubur lagi. Hari pernikahan datang. Dari pagi, rumah penuh orang. Tetangga mondar-mandir bawa piring, bagi, gelas. Ibu-ibu sibuk di dapur. Bapak-bapak sibuk di depan. Anak-anak larian di gang. Dinda duduk di kamar rias. Wajahnya disapu foundation. Pipinya dipoles blush on. Bibirnya merah. Wajahnya berubah jadi versi paling sempurna dari dirinya. Ketika kebaya putih itu akhirnya dipakaikan, Dinda merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sesak atau berat, tapi seperti ada seseorang yang memeluk dari belakang, rapat sekali. Sejenak, ia merasa tidak sendirian di dalam kebaya itu. Cantik sekali, kata priasnya. Kayak pergantian zaman dulu, kebaya ini antik banget ya Mbak. Dinda menatap pantulan dirinya di cermin besar. Di belakang punggungnya hampir tidak terlihat, seolah di ujung refleksi ada bayangan lain. Seperti garis samar bahu seseorang yang berdiri persis di belakangnya. Miring sedikit. Kalau Dinda mencoba fokus, bayangan itu hilang. Resepsi berlangsung meriah. Musik keras, tamu datang dan pergi. Reza berkali-kali menggenggam tangan Dinda di pelaminan, mengucapkan terima kasih ke setiap tamu yang mereka tidak sepenuhnya kenal. Di tengah keramaian itu, ada satu hal kecil yang mengganggu. Di sudut tenda, di dekat tiang, ada seseorang perempuan tua memakai kebaya coklat tua dan kain batik. Rambut disanggul rapi kayak zaman dulu. Ia duduk diam, tidak ikut bicara dengan siapapun, tidak ikut ambil makanan, tidak juga berdiri mendekat pelaminan. Ia cuma menatap Dinda terus-menerus tanpa berkedip. Beberapa kali Dinda mengalihkan pandangan, tapi begitu ia melihat ke arah sudut itu lagi, perempuan itu masih di sana. Tatapannya berat, seolah memanggil. Dinda sempat berbisik ke Reza, "Mas, itu siapa ya yang duduk di pojok situ?" Reza melihat sekilas lalu mengerutkan bumi. "Yang mana? Kosong kok." Dinda memaksa tersenyum. "Mungkin aku salah lihat." Di kepala Dinda kalimat neneknya muncul begitu saja. Ada janji yang dilanggar. Matahari tenggelam. Resepsi bubar perlahan. Kursi-kursi dilipat, dekorasi mulai dibongkar. Lampu tenda satu persatu dimatikan, menyisakan beberapa bohlam yang masih menyala redup. Malam turun dan rumah itu kembali menjadi rumah, bukan lagi panggung pesta. Malam itu keluarga besar Dinda menginap di rumah, memenuhi setiap kamar. Reza diberi kamar pengantin di ruang tengah, kamar paling besar dengan ranjang, kayu jati, spray baru dan kelambu putih. Menurut adat yang mereka pakai, Dinda dan Reza akan benar-benar masuk kamar kedua setelah tengah malam, setelah tamu benar-benar habis dan keluarga selesai membereskan semua. Seketika pukul 11, Dinda masuk duluan ke kamar. Ibunya menemani sebentar, menaruh beberapa barang, lalu keluar setelah memastikan semuanya rapi. "Jangan lupa baca doa ya Dinda," kata ibunya di pintu. "Ini malam yang baik." Dinda mengangguk. Ketika pintu tertutup, rumah terasa jauh lebih sepi. Suara orang tertawa di rumah depan masih ada,
tapi pelan seperti datang dari rumah sebelah. Dinda duduk di tepi ranjang, masih memakai kebaya. Biasanya belum sepenuhnya dihapus. Ia melihat dirinya di cermin besar di seberang tempat tidur. Lalu kamar temaram membuat wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Di luar kamar suara langkah kaki lewat. Ada yang tertawa, ada yang batuk. Dinda menarik napas panjang, lalu berdiri. Kebaya itu terasa berat. Ia membuka satu persatu kancing di bagian depan sambil berjalan pelan ke arah cermin. Saat tangannya mencapai kancing terakhir, sesuatu berubah. Di cermin, Dinda melihat dirinya sendiri, tapi ada hal kecil yang tidak pas. Di belakangnya, di sudut kiri atas pantulan, terlihat bayangan ujung sanggul. Padahal rambut Dinda diikat biasa, bukan disangkul. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, kamar kosong. Ketika ia menatap cermin lagi, bayangan sanggul itu lebih jelas. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya, sangat dekat, sampai seharusnya Dinda bisa merasakan napas orang itu di lehernya. Udara kamar mendadak dingin. Wangi melati yang sejak siang sudah samar kini terasa berat. Dalam cermin, sosok di belakangnya mulai terlihat pelan-pelan. Kebaya putih yang sama, tapi sedikit lebih kusam, sanggul tinggi, riasan pengantin gaya lama dengan alis tebal dan bibir merah tua. Perempuan itu menatap lurus ke arah Dinda lewat cermin, lalu tersenyum tipis. Hihihi. Suara gamelan terdengar sangat pelan, seolah dimainkan jauh di bawah tanah. Dinda memejamkan mata, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini cuma efek capek. Ketika ia membuka mata lagi, cermin hanya menampilkan dirinya sendiri. Kebaya yang ia pakai, wajah yang ia kenal, tidak ada sosok lain. Dinda menghela nafas. Ia menaruh kebayanya di kursi, ganti pakaian lebih sederhana. Ia meletakkan ponselnya di meja kecil di sebelah ranjang. Layar ponsel menyala sebentar, menampilkan jam pukul 23.47. Suara di luar kamar sudah makin sepi, mungkin sebagian keluarga sudah tidur. Dinda berbaring, menatap langit-langit, kelopak matanya berat. Ia mencoba mengingat kembali mimpi-mimpi tentang perempuan pengantin yang tidak jadi menikah, tentang suara neneknya, tentang perempuan yang duduk di sudut tenda saat resepsi. Semuanya bercampur jadi satu. Pelan-pelan, Dinda tertidur. Pukul 23.55. Lampu di teras rumah berkedip sebentar. Seorang sepupu Reza yang masih duduk di luar mengira itu cuma listrik jelek. Di belakang rumah, pohon beringin bergoyang pelan, meskipun angin hampir tidak ada. Pukul 12:07. Ponsel Dinda yang tergeletak di meja menyala dan merekam sesuatu sendiri. Tidak ada yang mencontohnya, tidak ada aplikasi yang terbuka. Tapi ikon rekaman suara muncul selama beberapa menit, lalu berhenti, kemudian otomatis mengirim file itu ke kontak terakhir yang Dinda chat, yaitu Reza. Di kamar depan, Reza masih duduk dengan beberapa sepupunya. Mereka baru saja selesai bercanda soal malam pertama. Ketika ponselnya bergetar, ia hanya melihat sekilas, mengira itu pesan biasa, dan menunda membacanya. Baru sekitar pukul 12:20, Reza berdiri. "Sudah ya, gue ke kamar dulu," katanya. "Capek juga dari pagi." Beberapa sepupu menyandai, tapi Reza hanya tersenyum canggung. Ia berjalan ke kamar pengantin sambil merapikan kemejanya. Pintu kamar tertutup rapat. Reza mengetuk pelan. "Din, aku ya." Tidak ada jawaban. Reza mengetuk lagi lebih keras. "Din." Masih tidak ada suara. Reza mencoba memutar gagang pintu. Terkunci dari dalam. Ia mengernyit. "Din, kamu tidur?" "Buka dong." Suasana hening. Perasaan aneh merambat di punggung Reza. Ia mengetuk lebih keras, lalu memanggil Ibu Dinda. Dalam beberapa menit, depan kamar sudah penuh orang. Paman-paman Dinda mulai kesal. "Ini kenapa sih kok dikunci segala?" "Takut jangan-jangan dia pingsan di dalam," kata yang lain. Akhirnya diputuskan untuk mendobrak pintu.
Dua orang sepupu Reza berdiri di depan, menghitung 3, lalu menendang pintu dengan tenaga penuh. Pintu terbuka setengah, engselnya berdecit panjang. Mereka semua terhenti di ambang saat melihat sekamar. Ranjang rapi, bantal dan selimut masih seperti tadi siang. Kebaya pengantin Dinda tergantung di kursi, terlihat bersih. Ponsel tergeletak di meja kecil. Lampu kamar menyala temaram, jendela tertutup rapat, gorden tertarik sampai ke bawah. Tidak ada Dinda. Nah, kok kosong? Salah satu berbisik. Mereka memeriksa kamar, di bawah ranjang kosong, di kamar mandi dalam kosong. Jendela dicek, terkunci dari dalam. Tidak ada jejak kaca pecah, tidak ada tanda orang memanjat keluar. Ibu Dinda mulai panik, suaranya naik beberapa oktav. Dinda, Dinda. Tidak ada jawaban dimanapun. Seorang menunjuk ke lantai tepat di depan cermin. Ini apa? Di lantai ada beberapa helai kelopak melati berserakan. Sebagian masih basah, seperti baru saja dicelupkan ke air. Dari kumpulan kelopak itu terlihat samar jejak-jejak kaki kecil. Tidak terlalu jelas, seperti bekas kaki yang baru diangkat dari air. Berjalan pelan meninggalkan noda tipis mengarah ke cermin. Bukan ke pintu, bukan ke jendela, ke cermin. Semua berdiri kaku. Beberapa jam berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Polisi didatangkan, tetangga dipanggil, ada yang meneriaki nama Dinda sambil lari-lari keliling kampung. Ada yang nangis histeris di teras. Tidak ada yang melihat Dinda keluar. Salah satu tetangga CCTV kecil yang mengarah ke jalan depan rumah Dinda, mereka memutar rekamannya. Dari sore sampai tengah malam banyak orang lewat. Sepupu tetangga, tukang dekor, tamu yang pulang. Tapi tidak ada Dinda sendirian keluar rumah. Tidak dengan kebaya, tidak dengan baju biasa. Yang mereka temukan justru satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Sekitar pukul 12 lebih 10 menit. Kamera menunjukkan tenda yang sudah setengah dibongkar di latar belakang dekat pintu samping rumah Dinda. Terlihat seperti suatu kain putih melayang pelan dari arah jendela kamar pengantin, naik ke atas, lalu menghilang di luar frame. Rekaman itu patah-patah seolah sinyalnya terganggu. Pasti error, kata salah satu polisi. Tapi suaranya terdengar lebih seperti harapan daripada kepastian. Pencarian Dinda berlangsung 3 hari. Mereka menyusuri sungai kecil di belakang kampung, mencengek kebun pisang, memeriksa setiap rumah kosong, sampai akhirnya seperti yang selalu terjadi di kampung-kampung kecil. Orang mulai mengaitkan semuanya dengan satu tempat, pohon beringin di belakang rumah Dinda. Di bawah pohon itu tanah terlihat agak gembur, seperti baru digali lalu ditutup lagi. Mereka menggali, hasilnya kosong, tidak ada jenazah, tidak ada pakaian, hanya satu gelang kecil yang dikenal Ibu Dinda sebagai miliknya. Kakek-kakek tua yang jarang keluar rumah mulai diberi kursi di teras dan diminta bercerita. Dari mereka lah potongan-potongan cerita lama keluar. Dulu, bertahun-tahun sebelum Dinda lahir, ada seorang perempuan muda yang akan menikah, namanya Lestari. Cantik, pintar, dan terkenal keras kepala. Ia tidak mau dijodohkan dengan lelaki pilihan ayahnya, seorang pria yang katanya punya hubungan dekat dengan sesepuh desa yang juga dukun penjaga beringin. Menurut cerita, ada perjanjian lama antara keluarga Lestari dan dukun itu, perjanjian yang melibatkan tanah keselamatan kampung, dan satu kalimat yang tidak pernah dijelaskan dengan detail, akan ada satu pengantin yang menjadi jembatan. Akan ada satu pengantin yang menjadi jembatan. Malam sebelum pernikahan, Lestari menghilang dari kamarnya. Pintu terkunci dari dalam, jendela tertutup rapat. Semua persis seperti kasus Dinda. Bedanya, waktu itu orang lebih cepat menyerah dan bilang Lestari kabur dengan lelaki lain. Nenek Dinda adalah satu-satunya orang yang tidak pernah setuju dengan cerita itu. Tahun demi tahun berlalu. Tahun demi tahun berlalu, nama Lestari berhenti disebut, sampai cucunya, Dinda, memakai kebaya yang sama. Reza yang semula adalah pengantin paling beruntung di kampung itu, berubah menjadi lelaki yang paling sering dibicarakan.
Ada yang kasihan, ada yang curiga, ada yang menuduh macam-macam. Polisi menginterogasinya berkali-kali, memeriksa alibi, mengecek ponselnya. Di ponsel itu mereka menemukan satu file voice note yang dikirim dari ponsel Dinda ke WhatsApp Reza pada pukul 12:07, tepat sebelum ia sadar Dinda menghilang. Reza mengaku belum pernah membukanya. Polisi memutarnya di ruang tamu di depan keluarga Dinda. Rekaman itu dimulai dengan suara napas berat, seperti orang yang berlari lalu tiba-tiba terhenti. Setelah itu terdengar samar suara gamelan. Bukan gamelan dari kaset atau speaker, suara yang jauh dan bergaung seperti dari ruangan besar kosong. Lalu terdengar suara Dinda pelan bergetar, Mas, Mas, jangan cari aku. Suara Dinda terdengar seolah keluar dari ruang yang tidak memantulkan eko seperti kamar biasa. Di belakangnya ada suara lain seperti kain yang terseret di lantai, seperti langkah kaki tanpa alas. Mereka sudah datang terlalu cepat. Lanjut Dinda. Aku cuma pengganti. Di akhir rekaman ada suara perempuan lain, lebih tua, nadanya datar, kata-katanya jelas meski pelan. Satu pengantin sudah cukup, janjimu lunas. Rekaman berhenti, tidak ada yang berani bicara beberapa detik. Janji siapa? Suara polisi akhirnya pecah pelan, tidak ada yang menjawab. Beberapa minggu setelah pencarian resmi dihentikan, kehidupan di kampung itu perlahan kembali seperti biasa. Orang tetap menikah, tetap mengadakan hajatan, tetap menyalakan musik sampai tengah malam, tapi ada hal-hal kecil yang berubah. Orang tua mulai melarang anak gadisnya memandangi cermin terlalu lama menjelang pernikahannya. Kebaya-kebaya lama yang turun-temurun lebih sering disimpan rapat daripada dipinjamkan. Pohon beringin di belakang rumah Dinda tidak lagi dipakai untuk sekedar tempat menjemur pakaian atau mengikat kambing. Orang hanya lewat cepat, jangan menoleh. Dan Reza tidak pindah dari kampung itu, bukannya karena tidak punya pilihan, tapi karena ia merasa sesuatu Dinda tinggalkan di sana. Ia menolak dijodohkan lagi, menolak diajak pindah kota. Malam-malamnya dihabiskan duduk di teras, menatap rumah Dinda yang sekarang hampir selalu gelap. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian, listrik padam sebentar di kampung itu. Hanya 5 menit ketika listrik menyala, TV Reza tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan slide foto-foto pernikahannya yang sudah lama ia pindahkan ke flash disk dan jarang ia lihat. Reza duduk tegak. Foto pertama, Dinda dan dirinya di pelaminan tertawa canggung. Foto kedua, mereka berdua bersama orang tua masing-masing. Foto ketiga, Dinda sendirian, duduk di pelaminan, menunduk sedikit. Ia sudah pernah aku lihat, pikirnya. Sampai kemudian satu foto muncul, Dinda di pelaminan, tapi di belakang tirai putih yang jadi backdrop. Di bagian yang mestinya hanya kain polos, terlihat bayangan wajah lain. Wajah itu muncul dari balik tirai, seolah menempel di kain, tersenyum dengan bibir merah tua, biasanya gaya lama, alisnya melengung tebal. Reza mendekat ke layar, jantungnya berdegup begitu keras sampai telinganya berdenging. Foto itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia menekan tombol pause, lalu menatap lebih dekat. Semakin ia fokus, semakin ia jelas melihat bahwa wajah itu mirip sekali dengan Dinda. Tapi bukan Dinda. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih tajam di raut wajahnya, seperti versi Dinda di era yang lain. Namanya yang muncul di kepalanya hanya satu, Lestari. Lestari. Di sudut kanan atas foto terlihat sedikit angka dari jam dinding yang kebetulan itu terfoto. Angka itu menunjukkan jam 12:07. Jam yang sama dengan waktu voice note terkirim. Sejak malam itu, Reza mulai mencari informasi lebih dalam. Ia mendatangi kantor desa, membaca arsip lama, meminta izin melihat koran-koran tua yang disimpan di lemari besi. Di satu lembar berita tahun 1983, ia menemukan nama Lestari. Di situ tertulis bahwa seorang calon pengantin wanita hilang secara misterius malam sebelum akad nikah. Berita itu singkat,
hampir seperti formalitas. Tidak ada kelanjutan kasus, tidak ada update. Tapi di bawah berita ada iklan kecil tentang seseorang sesepuh yang menyediakan jasa pengobatan dan penjagaan desa dengan cara-cara tertentu. Namun sesepuh itu sama dengan nama yang pernah disebut kakek-kakek di kampung sebagai dukun penjaga beringin. Reza menyadari satu hal, keluarga Dinda pernah berurusan dengan orang ini. Ada perjanjian, ada pengantin jembatan yang entah artinya apa. Malam-malam berikutnya Reza mulai bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di bawah pohon beringin di belakang rumah Dinda. Di sekelilingnya gelap, hanya ada cahaya samar seperti dari lampu minyak. Di depan beringin ada pelaminan sederhana, hanya kursi, kayu, dan kain putih lusuh. Di antara kursi itu duduk seseorang dengan kebaya putih yang sudah setengah menguning. Dinda, Dinda, panggil Reza pelan. Perempuan itu tidak langsung menoleh, bahunya gemetar seperti menahan tangis. Ketika akhirnya ia menoleh, wajahnya pucat, matanya kosong seperti diisi kabut, tapi ada air mata yang mengalir pelan di pipinya. "Mas," katanya lirih, "pulanglah." Reza mendekat. "Aku di sini buat jemput kamu." Perempuan itu menggeleng pelan. "Kalau Mas tetap di sini, mereka akan minta satu pengantin lagi, Mas atau orang lain. Janji itu selalu harus ada yang lunas. Mereka tidak peduli siapa." "Siapa mereka?" Suara Reza bergetar. Perempuan itu menatap ke atas, ke arah gelap di antara daun-daun beringin. Suara gamelan pelan-pelan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Di sela-selanya terdengar bisik-bisik, banyak suara yang tumpang tindih, seperti orang berdoa sekaligus mengutuk. "Mereka yang menjaga batas," jawab Dinda, "antara sini dan sana." Reza mengulurkan tangan. "Aku gak mau ninggalin kamu di sini, Din." "Dinda," kalau itu memang Dinda menatap tangannya lama. Lalu ia tersenyum, senyum yang sangat mirip senyum Dinda di kehidupan biasa. "Mas sudah datang, itu sudah cukup. Sekarang sebelum mereka mengira Mas bersedia menggantikan aku, pulanglah Mas," kata Dinda. Tiba-tiba akar beringin di sekeliling mereka bergerak pelan, seolah ular yang baru bangun. Tanah di bawah kaki Reza bergetar. Dari kegelapan di belakang pelaminan muncul bayang-bayangan tinggi yang bentuknya tidak jelas, melambai seperti kain, tapi berdiri tegak seperti tiang. Reza merasakan sesuatu menarik punggungnya ke belakang, keras, dan dalam sekejap semuanya gelap. Ia terbangun dengan napas memburu. Ia tak lagi berada di bawah beringin, tapi di kamarnya sendiri. Pakaiannya kotor, tanah, dan di telapak tangannya ada segumpal tanah basah yang masih menempel. Di saku celana ia menemukan beberapa kelopak melati basah yang wangi dan segar, seolah baru saja dipetik. Ibunya baru masuk dengan wajah panik. "Kamu kemana saja? 7 jam kamu hilang. 7 jam kamu hilang. Sudah subuh." Reza melirik jam. Ia merasa hanya sebentar tidur, tapi jam menunjukkan pukul 5 lewat. Sejak itu Reza berhenti mencoba mengambil kembali Dinda. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena ia sadar dunia tempat Dinda atau sesuatu yang memakai wajah Dinda berada bukan dunia yang biasa ia masuk begitu saja tanpa konsekuensi. Rumah keluarga Dinda akhirnya dikunci. Mereka pindah ke rumah saudara di kota. Pohon beringin di belakang rumah tetap berdiri, malah terlihat lebih rindang. Sesekali ada orang yang mengaku mendengar suara perempuan menangis pelan dari arah sana menjelang tengah malam, diikuti wangi melati yang terbawa angin sampai ke gang depan. Tahun berganti, anak-anak yang dulu dilarang mendekati beringin tumbuh besar, sebagian pindah kota, sebagian tetap di kampung. Cerita tentang pengantin yang hilang di malam pernikahan jadi semacam urban legend. Diceritakan dengan sedikit dramatisasi, sedikit dilebih-lebihkan seperti biasa. Tapi ada satu kebiasaan baru yang diam-diam muncul di setiap hajatan pernikahan di kampung itu. Di antara deretan kursi tamu selalu saja ada kursi yang tanpa sengaja dibiarkan kosong.
Entah kenapa, bukan karena kurang tamu, bukan karena rusak, tapi karena setiap orang yang hendak duduk di situ selalu merasa ragu. Seperti sesuatu yang sudah duduk di sana duluan. Bahkan ketika kursi itu dibiarkan, kalau disentuh permukaannya terasa dingin, beda dengan kursi di sekitarnya. Kadang setelah acara selesai, ketika keluarga melihat foto-foto pernikahan, mereka menemukan sesuatu yang mengganggu. Di antara tamu yang berdiri di belakang pengantin, ada sosok perempuan dengan kebaya putih agak kusam. Berdiri sedikit di belakang, wajahnya tidak pernah benar-benar jelas, tapi selalu menghadap lurus ke arah kamera. Kalau foto itu di zoom terlalu dekat, biasanya kamera mendadak nge-freeze atau filenya rusak. Orang bilang itu cuma glitch, efek kamera murah, cahaya yang aneh, refleksi dari sesuatu. Tapi kalau kamu suatu hari nanti menikah dan memutuskan mengadakan pesta di rumah, coba perhatikan kursi di sekelilingmu, perhatikan sudut tenda, perhatikan siapa saja yang datang. Ada tamu yang kamu kenal, ada yang belum kamu kenal, dan mungkin ada satu pengantin yang tidak pernah berhasil pulang di malam pernikahannya sendiri, tapi tetap datang ke pesta orang lain. Karena untuk beberapa janji yang dibuat manusia di masa lalu, pelunasan kadang tidak berhenti hanya di satu generasi, dan ceritanya tentang pengantin yang hilang di malam pernikahan di kampung kecil itu masih belum benar-benar selesai.